Bukayo Saka kembali mengalami cedera. Saka menderita cedera hamstring ketika tampil membela Arsenal pada partai derby London di markas Crystal Palace. Cedera yang diderita Saka tentunya membuat manajer Arsenal Mikel Arteta harap-harap cemas. Cedera yang diderita Saka sama sekali tak mempengaruhi performa Arsenal di markas Crystal Palace. The Gunners berhasil pulang membawa 3 poin berkat kemenangan telak 5-1. Gabriel Jesus menjadi bintang kemenangan The Gunners berkat keberhasilannya menciptakan brace. Manajer Liverpool Arne Slot menepis spekulasi bahwa Trent Alexander-Arnold akan meninggalkan klub. Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi komentar terkait masa depannya. Masa depan Trent Alexander-Arnold menjadi topik panas mengingat situasi kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim. Dalam wawancaranya baru-baru ini, pemain berusia 26 tahun itu menjelaskan motivasinya untuk terus berkembang dan impian pribadinya. Ketika ditanya oleh wartawan tentang pernyataan Alexander-Arnold tersebut, Arne Slot menepis anggapan bahwa hal itu menandakan kemungkinan hengkang dari Anfield. Rumor kepergian Marcus Rashford semakin santer beredar melalui keputusan Ruben Amorim baru-baru ini. Pemain berusia 27 tahun tersebut tidak ada dalam skuad untuk 2 laga beruntun melawan Manchester City dan Tottenham Hotspur. Amorim sebelumnya juga menekankan niatnya untuk membantu Rashford tampil optimal. Akan tetapi hal itu tak menjamin manajemen akan mempertahankannya. Terlebih Rashford memiliki gaji besar di Manchester United. Menurut kabar Talksport, ada 3 klub Arab Saudi yang bersedia menampung produk akademi MU tersebut. Ketiga tim itu adalah Al-Ahli, Al-Ittihad, dan Al-Qadsiya. Manchester City sedang mengalami fase terburuk dalam beberapa tahun terakhir dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Striker andalan mereka Erling Haaland dengan berani mengakui perannya dalam penurunan performa juara bertahan Liga Inggris tersebut. Krisis kepercayaan diri menjadi faktor signifikan dalam keterpurukan City. Haaland mengakui dampak psikologis ini terhadap performa tim. Ia juga menegaskan pentingnya mempertahankan sikap positif di tengah situasi sulit. Menariknya, di tengah tekanan kepada Guardiola, Haaland tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatihnya. Atletico Madrid mempermalukan Barcelona untuk mengakhiri rekor buruk selama hampir 2 dekade. Pelatih Atletico Diego Simeone memetik kemenangan pertamanya atas sang rival. Kemenangan ini melambungkan Atletico ke puncak klasemen. Atletico mengoleksi 41 poin dari 18 pertandingan, menggusur Barcelona ke peringkat 2 yang mengoleksi 38 poin. Hasil ini semakin istimewa bagi Atletico Madrid karena menjadi kemenangan pertama klub di markas Barcelona dalam 18 tahun. Terakhir kali Atletico mempecundangi Barca 3-1 di Camp Nou pada pertandingan Liga Spanyol Februari 2006 silam. Pelatih Barcelona Hansi Flick berjanji membawa Blaugrana tetap bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini usai dipermalukan 1-2 oleh Atletico Madrid. Flick menilai timnya telah memainkan gaya permainan sesuai strategi yang telah ia instruksikan. Mantan pelatih tim nasional Jerman tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari segi permainan. Namun El Barca hanya kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Mereka kini menelan 2 kekalahan berturut-turut di Liga Spanyol. Barca hanya sekali menang dari 5 pertandingan terakhir. Hasil negatif itu membuat Barcelona tergusur dari puncak klasemen dengan 38 poin. Manchester United dilaporkan telah menolak tawaran awal dari salah satu di antara raksasa Eropa yang tertarik untuk merekrut Marcus Rashford. Tawaran tersebut dilaporkan datang dari salah satu raksasa La Liga, yakni Barcelona. Laporan dari Football Transfer menyebutkan bahwa Barcelona telah menghubungi Manchester United untuk mengajukan tawaran peminjaman Rashford. Tawaran tersebut berupa kesepakatan peminjaman setengah musim dengan opsi pembelian permanen di musim panas. Namun tawaran Barcelona tersebut ditolak pihak Manchester United. Arsenal kembali menunjukkan dominasinya di Premier League dengan menghancurkan rival sekota Crystal Palace 5-1 dalam kemenangan derby London. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi mereka di papan atas, tetapi juga mencatatkan sejarah baru dalam sepak bola Inggris. Tim asal London Utara ini menjadi klub Premier League pertama yang mencetak setidaknya 5 gol dalam 6 laga tandang berbeda dalam 1 tahun kalender. Rekor baru yang ditorehkan Arsenal menjadi bukti kekuatan mereka sebagai salah satu tim terbaik di dunia saat ini. Namun tantangan terbesar mereka adalah menjaga konsistensi permainan. Raksasa Serie A Napoli dilaporkan tertarik merekrut bek MU Harry Maguire secara gratis pada musim panas 2025. Jika opsi perpanjangan kontrak 1 tahun Maguire tidak diaktifkan, ia bisa meninggalkan Old Trafford tanpa biaya pada akhir musim.
Sang bek juga berhak memulai negosiasi prakontrak dengan klub luar negeri pada Januari 2025. Menurut The Athletic, Antonio Conte yang sudah mengenal kemampuan Maguire mendukung ide untuk mendatangkan pemain tersebut ke Italia secara gratis. Napoli diyakini fokus mencari penguatan di lini belakang untuk memperkuat peluang mereka dalam perebutan gelar juara. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dikabarkan sangat ingin melihat putranya Davide Ancelotti melangkah lebih jauh dalam karir kepelatihannya. Menurut Defensa Central, Carlo Ancelotti telah menyatakan keinginannya agar Davide bergabung dengan AS Roma yang menandai langkah penting baginya sebagai pelatih kepala. Davide telah menjadi bagian penting dari staf pelatih Real Madrid bekerja sama dengan ayahnya. Presiden Florentino Perez mendukung perkembangan Davide sebagai pelatih. Mereka akan mengerti jika ia memutuskan untuk mengejar peran manajerial di tempat lain. Arsenal dan Manchester City dilaporkan sama-sama memantau situasi pemain Barcelona, Dani Olmo. Pasalnya, muncul kekhawatiran bahwa raksasa Spanyol tersebut tidak dapat mendaftarkannya untuk bermain setelah 31 Desember nanti. Laporan di Spanyol mengklaim bahwa ini bisa menjadi jalan bagi Olmo untuk meninggalkan klub sebagai agen bebas berkat klausul kontrak yang akan berlaku jika ia tidak bisa didaftarkan. Dikatakan bahwa baik Arsenal maupun Manchester City sedang memantau situasi ini. Selain itu, ada juga Bayern Munchen yang juga meminati jasa sang pemain. Inter Milan tengah mempersiapkan langkah besar untuk mengamankan masa depan pelatih mereka, Simone Inzaghi. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri akan menawarkan kontrak baru kepada pelatih berusia 48 tahun tersebut hingga Juni 2028. Keberhasilan Inzaghi dalam menjaga performa Inter menjadi alasan utama keinginan klub untuk mempertahankan jasanya. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan dari Antonio Conte pada 2021, Inzaghi telah membawa Inter meraih berbagai prestasi penting termasuk raihan Scudetto pada musim lalu. Kini Inter Milan berharap dapat terus bersaing di level tertinggi Serie A dan Liga Champions. Raksasa La Liga Atletico Madrid dikabarkan berniat untuk merekrut penyerang bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Perwakilan pemain Korea Selatan tersebut kabarnya tidak puas setelah pihak klub hanya memperpanjang kontraknya selama 1 musim saja. Berbagai klub di Eropa dan Timur Tengah ingin memanfaatkan situasi itu. Laporan VCHS menyebut bahwa Atletico menunjukkan minat mereka untuk mendaratkan winger veteran tersebut. Mereka ingin mengambil keuntungan dari kontrak Son yang akan kadaluarsa. Chelsea dikabarkan meluncurkan tawaran untuk kapten Inter Milan Lautaro Martinez. The Blues ingin membawa Lautaro ke London pada bulan Januari. Menurut laporan El Gráfico, Chelsea berharap untuk membawa Inter ke meja perundingan dengan tawaran 3 pemain sebagai gantinya. Beñat Badiashile, Carni Chukwuemeka, dan Mikhailo Mudryk akan ditawarkan ke Nerazzurri sebagai pengganti Lautaro. Tawaran Chelsea juga akan mencakup uang tunai untuk striker Argentina itu. Lautaro memang menjadi sorotan di level klub maupun internasional. Bersama Inter Milan, ia membantu tim meraih 2 gelar Serie A termasuk musim lalu. Menurut laporan dari Tuttosport, Lionel Messi bisa saja tidak melanjutkan karirnya di Amerika Serikat meski masih terikat kontrak hingga Desember 2025. Pasalnya, Messi kini tengah diincar oleh juara bertahan Liga Inggris, Manchester City. The Citizens dilaporkan berupaya untuk mendaratkan Lapulga ke Etihad dengan status pinjaman selama 6 bulan pada bursa transfer musim dingin Januari. Itu artinya Messi diharapkan bergabung dengan klub tersebut hingga musim 2024-2025 berakhir. Langkah tersebut diambil City menyusul hasil buruk yang diterima Pep Guardiola dan anak asuhnya sejak November. Minggu 22 Desember 2024, Chelsea menyambangi Everton di Goodison Park dalam duel lanjutan Premier League. Di luar dugaan, laga itu berlangsung alot selama 90 menit. The Blues lebih diunggulkan, tetapi Everton melawan dengan baik. Serangan-serangan Chelsea selama 90 menit pun banyak terbuang karena finishing yang kurang efektif. 12 percobaan tembakan dilepas Chelsea dan 5 diantaranya tepat sasaran. Akan tetapi tidak ada gol yang tercipta dan skor 0-0 bertahan hingga babak kedua usai. Berkat hasil ini, Chelsea kini mengoleksi 35 poin dan tetap berada di posisi 2 klasemen. Manchester United babak belur di kandang sendiri. Kali ini skuad Ruben Amorim kalah dari tim tamu Bournemouth dengan skor telak 0-3. MU lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang, tetapi Bournemouth lebih efisien.
Kali ini, Dean Huijsen mencetak gol pembuka di menit 29 untuk tim tamu pada babak pertama. Bournemouth lantas menambah 2 gol lagi melalui penalti Justin Kluivert di menit 61 dan aksi Anthony Semenyo pada menit 63. MU mencoba bangkit di sisa laga, tetapi serangan-serangan mereka tumpul. Berkat hasil ini, MU kini mengoleksi 22 poin dan menempati posisi 13 klasemen. Real Madrid sukses membungkam Sevilla di laga pekan ke-18 La Liga. Bermain di Santiago Bernabeu Minggu malam waktu Indonesia Barat, El Real menang dengan skor 4-2. Real Madrid membuka skor di menit 10 melalui Kylian Mbappe. Federico Valverde menggandakan keunggulan Madrid di menit 20. Pada menit ke-34, Rodrigo mencatatkan namanya di papan skor. Semenit kemudian, Sevilla memperkecil ketertinggalan melalui Isaac Romero. Brahim Diaz memperlebar kemenangan Madrid di menit 53. Pada akhirnya, gol Dodi Lukebakio di menit 85 memastikan laga berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Real Madrid. Hasil ini membuat Madrid mengemas 40 angka dan naik ke peringkat 2 klasemen La Liga. Liverpool memenangi duel sangat seru di markas Tottenham Hotspur pada laga pekan ke-17 Premier League Minggu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berjalan cukup berat sebelah, khususnya di babak pertama. Tottenham bisa bangkit di babak kedua, tetapi tetap tak bisa menandingi keperkasaan Liverpool. Pada akhirnya Liverpool berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-6. Gol-gol Tottenham dicetak James Maddison di menit 41, Dejan Kulusevski di menit 72, dan Dominic Solanke pada menit 83. Sementara gol Liverpool dihasilkan melalui brace Luis Diaz di menit 23 dan 85, Alexis McAllister di menit 36, Dominic Szoboszlai di menit 45+1, serta brace Mohamed Salah pada menit 54 dan 61. Hasil ini membuat Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan raihan 39 poin dari 16 laga.